Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang akan saya sampaikan keadaan tunanetra pasca SK Menteri nomor 25 tahun 1984. Para tunanetra pada umumnya mengharapkan adanya Al-Quran yang seragam, yang memberikan kemudahan dalam membaca Al-Quran dan mencapai kebenaran, sehingga dia bisa membaca Al-Quran dengan benar ataupun dengan tartil. Tetapi yang ditunggu kiranya belum kunjung tiba, karena kenyataan Al-Quran yang beredar adalah Al-Quran terbitan dari Yayasan Penyantun Wiataguna Bandung, dari Balai Penerbit Braille Indonesia Abioso Bandung, dan juga dari Yayasan Raudhatul Makfufin Jakarta, yang itu ada sedikit perbedaan tetapi ada kemiripannya. Sedangkan Al-Quran yang ditulis makin sedikit yang beredar di masyarakat tunanetra, bahkan boleh dikatakan hampir lenyap. Kemudian di kalangan tunanetra, antara lain di kalangan warga ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, berusaha untuk menggali aspirasi dari para tunanetra guna membantu adanya Al-Quran yang seragam atau satu bentuk di Indonesia. Kemudian pada tahun 2007 diselenggarakanlah seminar oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI di Babakan Sari, Bandung. Peserta seminar tersebut terdiri dari 80 orang. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan mengenai sejarah penulisan Al-Quran Braille. Kemudian dari IAIN Bandung juga ada seorang yang menyampaikan mengenai Kasem Usmani, yaitu yang disebutkan oleh kalau tidak keliru oleh Bapak Ayyuddin, namanya gak lupa saya. Kemudian saya dalam mengikuti seminar tersebut tidak mengikuti sepenuhnya, karena saya juga di tengah-tengah acara itu saya mampir singgah di rumah paman saya, itu Bapak Muhsin di Kebun Gedang, dan juga saya mampir atau singgah di rumah Bapak Haji Aan Yuhana. Kemudian selesai daripada seminar tersebut, membawakan hasilnya. Bagaimana dituturkan oleh saudara Muhammad Rosin Fakih, yang waktu itu dia adalah sebagai ketua MPP ITMI, Majelis Pertimbangan Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Dia menuturkan bahwa dari 80 peserta seminar tersebut, semuanya menyatakan bahwa Al-Quran terbitan Zaki Tunis lebih mudah dibaca. Dan demikian mengenai kesimpulan daripada
seminar yang diselenggarakan di Babakan Sari tersebut. Kiranya hal ini kurang begitu menggembirakan karena dari pihak lain ada pihak yang mengendaki bahwa Al-Quran mengikuti rasem Utsmani. Dengan demikian, pada tahun itu pula dari BPBI berniat untuk menerbitkan Al-Quran. Ya. Sebelum mengadakan penerbitan, dari BPI mengadakan penjajakan mengenai Al-Quran yang harus diterbitkan. Maka saya pada itu mengikuti pertemuan yang diselenggarakan di kantor IPMI Pusat di Cimahi, Bandung. Akhirnya disepakati pertemuan itu juga dihadiri dari Lajnah, yaitu oleh Bapak Endang Sudrajat dan juga Bapak Badri Yunardi. Penulis Hamzah menggunakan kaidah, sehingga BPBI pada tahun 2007 menerbitkan 30 unit Al-Quran dengan menggunakan pedoman hasil musyawarah, pedoman Surat Keputusan Menteri Agama nomor 25 tahun 1984 dengan mengikuti lampiran hanya hal-hal yang belum ditentukan, antara lain mengenai penulisan huruf hamzah, maka huruf hamzah mengikuti kaidah penulisan bahasa Arab atau mengikuti qawaidul imla. Pada kesempatan itu saya juga mendapat kesempatan untuk mentashih juz 1 dan juz 2. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik. Demikianlah penerbitan Al-Quran yang diusahakan sesuai dengan keputusan pemerintah, dalam hari ini SK Menteri Agama, yang telah diuji coba oleh Balai Penerbit Braille Indonesia Abioso Bandung, yaitu menerbitkan 30 unit Al-Quran yang baru. Akhirnya ini yang kami sampaikan ini, dan ini diharapkan nanti menjadi Al-Quran di Indonesia. Kemudian dari BPBI pada tahun 2010 menyelenggarakan workshop yang dihadiri oleh para tunanetra dan seluruh penerbit Al-Quran Braille dengan peserta kurang lebih 20 orang. Dari penerbit adalah dari Yayasan Penyantun Wiyata Guna Bandung, dari BPBI Abioso sendiri, kemudian dari Yayasan Rodul Mahfubin Jakarta, dari Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yakitunis Yogyakarta, dan tokoh-tokoh tunanetra sebagai pengguna Al-Quran Braille. Dalam musyawarah tersebut juga dihadiri dari Majelis Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama. Yang hadir waktu itu adalah Bapak Endang Sudrajat dan Bapak Badri Yunardi. Setelah adanya pembukaan dan pengantar dari Kementerian Agama, maka musyawarah berjalan dan menghasilkan bahwa penulisan Al-Quran
dalam huruf Braille di Indonesia itu menggunakan penulisan Al-Quran seperti Al-Quran internasional, yaitu menggunakan hamzah. Maksud saya, bahwa hamzah itu menggunakan kaidah atau mengikuti qawaidul imla. Maka ditetapkanlah bahwa kaidah-kaidah itu ditetapkan untuk hamzah di awal kata ditulis dengan hamzah wasol titik ke satu dan hamzah kotok titik ketiga empat. Sedangkan hamzah di tengah kata itu yang pertama ditulis di atas alif. Apabila hamzah itu berharokat fathah, terletak setelah harokat fathah atau harokat sukun, atau hamzah tersebut berharokat sukun. Kemudian yang kedua, huruf hamzah di tengah kata ditulis dengan hamzah di atas wawu titik 1, 2, 5, 6 apabila huruf hamzah tersebut berharokat sukun. Sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian hamzah berharokat dhammah yang sebelumnya berharokat fathah, dhammah atau sukun. Dan apabila hamzah tersebut berharokat fathah yang sebelumnya adalah harokat dhammah. Kemudian yang ketiga, hamzah yang ditulis di atas nabroh titik 1, 3, 4, 5, 6 ada 7 tempat. Apabila hamzah itu berharokat kasroh yang sebelumnya harokat fathah, harokat dhammah, harokat kasroh atau sukun. Dan hamzah itu berharokat fathah dan sebelumnya kasroh. Hamzah yang berharokat dhammah sebelumnya juga kasroh. Dan hamzah sukun yang sebelumnya kasroh. Itulah 7 macam penulisan hamzah di tengah kata yang ditulis dengan hamzah di atas nabroh titik 1, 3, 4, 5, 6. Kemudian hamzah di tengah kata ditulis dengan hamzah tanpa tumpangan titik ketiga apabila hamzah tersebut setelah huruf alif mad. Kemudian yang ketiga, hamzah di akhir kata. Hamzah di akhir kata ditulis sesuai dengan harokat sebelumnya. Apabila sebelumnya berharokat fathah, maka ditulis hamzah di atas alif. Kalau sebelumnya harokat kasroh, maka ditulis di atas nabroh. Dan kalau sebelumnya berharokat dhammah, maka ditulis hamzah di atas wawu. Apabila dia terletak setelah huruf yang bersukun atau huruf mad, maka ditulis dengan hamzah tanpa tumpangan titik ketiga. Kemudian apabila ada huruf hamzah yang berharokat fathah panjang atau huruf alif yang berharokat fathah panjang seperti lafaz al-ana atau adama, Al-Quran, wana'a, maka itu ditulis dengan hamzah mad titik 345. Kemudian keputusan yang selanjutnya yaitu menghapus tanda mad titik 246 pada bacaan mad jaiz munfasil seperti wama adro dan pada mad silah tawilah seperti lahu ajrun. Dengan demikian tanda mad diterapkan pada bacaan yang panjangnya antara 3 sampai 6 harokat.
Karena pengertian waktu itu bahwa mat silah tawilah ataupun mat jaiz fasil boleh dibaca 2 harokat atau dibaca 4 sampai 5 harokat. Dan waktu itu belum dipertimbangkan adanya jalur asatibiyah maupun jalur thayyibatun nasir. Demikianlah hasil keputusan workshop yang diselenggarakan oleh Balai Penerbit Braille Indonesia Abioso Bandung, yang dia adalah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hasil keputusan tersebut akan disampaikan kepada pihak Kementerian Agama. Kira demikian yang kami sampaikan mengenai workshop BPBI Abioso Bandung yang telah berjalan pada awal tahun 2010. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.